Kudus sebetulnya berarti yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka pertama-tama, kudus itu menyangkut seluruh bidang keagamaan. Orang, waktu, atau tempat disebut kudus karena termasuk di dalam lingkup kehidupan Tuhan. Yang kudus itu adalah Allah. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Dalam video ini, saya akan membahas makna kekudusan gereja menurut teks kitab suci. Alasan gereja itu kudus. Bentuk implementasi kekudusan gereja dalam hidup umat Katolik dan memperjuangkan gereja yang kudus. Makna kekudusan gereja menurut kitab suci. Teks-teks kitab suci yang berbicara tentang kekudusan gereja adalah sebagai berikut. Efesus bab 5 ayat 25 sampai 26. Matius bab 5 ayat 48. 1 Yohanes bab 2 ayat 20. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Roma bab 1 ayat 7. Yohanes bab 17 ayat 11. Dan 1 Petrus bab 1 ayat 2. Dengan membaca teks-teks kitab suci tersebut, maka proses pengurusan manusia sebagai pengurusan oleh Roh Kudus. Lihat 1 Petrus bab 1 ayat 2. Gereja dikuduskan karena terpanggil. Lihat Roma bab 1 ayat 7. Dari pihak manusia, kekudusan hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang serba biasa. Kesucian bukan soal bentuk kehidupan seperti menjadi biarawan, melainkan sikap yang harus dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Alasan gereja itu kudus adalah: 1. Sumber dari mana gereja berasal adalah kudus. Gereja didirikan oleh Kristus. Gereja menerima kekudusan dari Dia dan doanya. Bandingkan Yohanes bab 17 ayat 11. 2. Tujuan dan arah gereja adalah kudus. Gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan manusia. 3. Jiwa gereja adalah kudus. Gereja dijiwai oleh Roh Kudus. 4. Unsur-unsur ilahi yang otentik dan ada dalam gereja adalah kudus. Misalnya, ajaran-ajaran gereja dan sakramen-sakramen. 5. Anggota gereja adalah kudus. Anggota gereja kudus karena ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan dan diserahkan kepada Kristus serta dipersatukan melalui iman, harapan, dan cinta yang suci. Bentuk implementasi kekudusan gereja dalam hidup umat Katolik. Kekudusan itu terungkap dengan aneka cara pada masing-masing orang. Karena kehidupan gereja itu bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam kesucian gereja yang berasal dari Kristus, dan kesucian ini
harus selalu diperjuangkan terus-menerus. Memperjuangkan gereja yang kudus. Pertama, saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Kedua, memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Ketiga, merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Gereja Katolik meyakini diri kudus bukan karena tiap anggotanya sudah kudus, tetapi lebih-lebih karena dipanggil kepada kekudusan. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Matius bab 5 ayat 48. Perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral, melainkan teologi. Bukan soal baik buruknya tingkah laku, melainkan hubungannya dengan Allah. Ini tidak berarti hidup yang sesuai dengan kaidah moral tidak penting. Namun, kedekatan dengan yang ilahi jauh lebih penting, sebagaimana dinyatakan, kamu telah memperoleh urapan dari yang kudus. 1 Yohanes bab 2 ayat 20. Yakni dari Roh Allah sendiri. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Diharapkan dari seseorang yang terpanggil kepada kekudusan seperti itu juga menanggapinya dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kaidah-kaidah moral.